Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadana syahrus syiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hari ini kita bisa menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan hari pertama. Begitu? Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah, barakallah. Tidak ada yang sakit, paling ada 1-2. Alhamdulillah, itulah yang kita syukuri. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang insyaallah kita nanti semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah hari ini kita sudah menunaikan ibadah puasa hari pertama. Masya Allah, sungguh bahagia. Who happy, ya, happiness for us. Hari pertama ini di bulan Ramadan 1445, betul? Hijriah, alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya, kita bisa menunaikan dengan baik. Alhamdulillah. Hari ini cuacanya cukup mendukung. Kalau kemarin-kemarin kan hujan. Hari ini dikasih terik dikit aja. Gitu ya. Supaya ada sedikit tantangan gitu. Kalau kita dingin tuh enggak ada tantangan puasa, ya enggak? Ya ada dikit-dikit panas, alhamdulillah hari ini. Tapi angin tuh kuat tuh, angin. Ya kuat ya. Rontok semuanya, musim rontok hari. Sampai yang khusyuk pun, yang mungkin hari ini ada yang tadarus sendiri atau jamaah sampai semilir ngantuk-ngantuk gitu kan. Masya Allah, barakallah. Hari ini buka puasa pertama, alhamdulillah ya Allah. Biasanya kalau hari pertama itu, bayangannya itu yang tidak-tidak gitu. Nanti buka puasa apa gitu ya. Cari apa ya enaknya ya. Es oyen, es campur, nutrisari gitu yang kecil-kecil gitu ya. Terus gorengan, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian seakan-akan semua itu hidangan kita beli. Kita bisa makan. Satu ronde ya. Bukan minum ronde, satu ronde. Habis itu kelepar. Ya. Itu bayangan kita itu. Itu rasa bahagia kita ketika kita berbuka berpuasa. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Begitu? Apa itu? Orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Iya. Pertama, farhatun indal iftar. Ketika buka puasa. Ya Allah. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan yang maha kuasa. Bagaimana? Di mana kita bertemunya itu?
di ibadah-ibadah kita, di sholat tahajud kita, di sholat hajat kita, di sholat duha kita, bahkan di tadarus kita pun kita bisa bertemu. Kalau kita khusyuk, tadabbur ilallah itu pasti insya Allah. Itu tadi. Rasa bahagia itu datang ketika orang berpuasa, Masya Allah. Tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa merasakan rasa bahagia ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak ada orang lain. Pernah dulu kalau nggak salah, masih ingat saya, ya nanti kita cerita kalau di dalam, oh iya ya, dalilnya gimana? Dalilnya dulu. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal semuanya. Yang kakak-kakak apalagi ini sudah hafal. Ayatul Ahkam ditanya apa? Ya. Saum gitu ya, ini saum gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu dalilnya. Hai orang-orang beriman, yang dipanggil itu orang iman, yang punya iman. Siapa? Kita ini. Mau kecil mau besar imannya tetap punya, ada. Yang enggak punya ya enggak usah ikutan gitu ya. Rugi dong gitu ya. Dan dong gitu. Rugi. Selain muslim rugi kalau enggak berpuasa. Iya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itulah yang dipanggil. Ya, pasti kita sam'an wa ta'atan. Kalau dipanggil orang tua, panggil datang cepat. Dipanggil pengasuhan cepat datang, gitu kan? Sam'an wa ta'atan. Dipanggil murabbiyah siap, sam'an. Dipanggil ustazah siap. Dipanggil calon mertua siap. Siap. Siapa ini yang siap? Belum kok. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ibaratnya, kita itu jadi muslim itu siap. Kapan saja, dengan keadaan apa saja. Ibaratnya kalau orang beriman itu, ibarat kalau manggil itu ya seperti pasti kita dalam posisi siap, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, ayat ini itu viral. Kalau bulan Ramadan itu di mana-mana orang pakai semuanya, ya kan? Setiap tausiah begini ini bulan Ramadan dari awal sampai terakhir, kutiba ini sungguh viral gitu ya. Ya di dunia nyata dengan di dunia maya tetap viral ya. Ya. Kutiba alaikumus siam. Apa artinya siam? Ya. Dari apa? Dari akar kata apa itu? Soma, sot alif mim gitu ya. Masdar dari som. Ya. Jadi apa artinya orang berpuasa itu? Yaitu imsaku anis syai' wa tarkuhu. Yaitu menahan imsaku syai'. Apa imsaku syai'? Menahan diri dan meninggalkan. Meninggalkan apa? Ya meninggal dari godaan-godaan, dari hal-hal yang menggoda ibadah-ibadah puasa. Menahan diri, mengkawal diri, sabar.
atas godaan semuanya itu. Itu secara bahasa. Secara syar'inya, syariatnya, saum itu adalah menahan diri dari sesuatu dari fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan kesadaran diri dan menjalankan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan dalam berpuasa. Iya, kalau berpuasa banyak hal yang harus kita jalankan. Selain kita itu menahan dari hal-hal yang sifatnya jasadiyah, material, juga ruhaniyah. Itu dia. Maka Ustadz ulang lagi, orang berpuasa itu berat bagi orang-orang yang menjalankannya dengan tanpa ikhlas, tanpa ridho. Orang-orang yang menjalankan dengan ikhlas, insya Allah mudah, masya Allah dilapangkan, digampangkan dalam ibadah, menjalankan ibadah puasa. Nah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini sudah dijalankan orang-orang dulu tuh udah lama, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, orang pertama yang disyariatkan disuruh untuk berpuasa itu Nabi Adam. Bagaimana puasanya? Ada tertentu. Ya. Kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh juga menjalankan puasanya. Nabi Ibrahim juga menjalankan ibadah puasa. Nabi Musa juga menjalankan ibadah puasa. Kalau yang kita kenalkan puasanya Nabi Daud, gitu ya. Kalau Nabi Daud bagaimana puasanya? Ya, sehari kita puasa, sehari kita tidak puasa, gitu. Ada juga yang menjalankan di masa kenabian Nabi Musa alaihissalam, itu katanya dalam riwayat ada menjalankan 30 hari berturut-turut, kemudian ditambah 10 hari, ada yang bilang gitu. Kemudian ada puasa itu dijalankannya itu kalau orang selain Islam dijalankan malam hari. Kemudian ada yang menjalankan puasa itu tirakat makan. Makan itu hanya tertentu saja. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan susu, tidak boleh minum susu gitu ya. Kemudian apa gitu, ada yang tertentu. Nah, jadi enak kalau begitu puasa begitu ya. Kita makan tempe aja, minum air putih gitu ya. Ya kuat aja kalau begitu caranya. Ya. Nah, itulah puasa-puasa orang terdahulu. Sudah pernah dijalankan orang-orang sebelum eranya Nabi Muhammad. Nah, kita Nabi Muhammad ini penyempurna. Orang dulu itu kalau puasa itu caranya kadang menyakitkan diri. Iya, puasa dari sehari penuh. Puasa sehari penuh. Tidak makan dan tidak minum. Kemudian ada yang puasanya itu kemudian menyakiti dirinya dan sebagainya.
Makanya dulu pernah saya cerita, saya ini pernah ditanya orang India gitu kan. Karena dulu pernah saya bersosial bergaul dengan orang India. Ya, gitu. Orang Cina, orang India gitu ya. Itu ditanya, Ustadz, macam mana boleh orang Islam ini berpuasa? Boleh lah. Kenapa tak boleh? Boleh lah. Ini orang India Malaysia sana ya. Orang Keling dikit gitu. Dia ngajar dengan Ustadz di satu sekolahan gitu. Dia itu kalau ngelihat kita berpuasa itu rasanya itu geram gitu loh. Kok bisa gitu loh. Nggak makan dari pagi sampai sore. Nggak makan. Nggak nyentuh apapun. Nah dia nggak kuat. Pengennya itu nyemil, pengennya makan. Nah, dia makanya bertanya begitu. Macam mana boleh tak makan Ustaz? Boleh lah. Apa susahnya? Gitu kan? Ya senang aja. Puasa aja lah. Nah, itu. Terus akhirnya justru kebalikannya saya melihat, saya tanya sama dia. Kalau puasanya orang dia bagaimana? Orang dia tuh tak makan sehari penuh, tak makan Ustaz. Allahu Akbar. Terus orang dia itu unik ya. Amal-amalannya ada cucuk sana, cucuk sini, berdarah-darah. Ya Allah Gusti. Kalau kita kan masih baik, masih aman-aman aman-aman saja. Gitu. Itulah rasa syukur kita. Ini kalau orang Islam ini penyempurna, puasanya ini sudah disempurnakan, sudah baik. Sudah dijalankan dengan aturan-aturan yang baik. Tidak menyakiti diri. Puasa itu cukup dari fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu kita boleh berbuka, makan dan minum dan lain sebagainya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Pada intinya dalam Ramadan begini ini kita berpuasa, pada ujungnya banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Apa yang membedakan puasa kita dengan orang-orang non-muslim, orang selain kita? Yang membedakan itu adalah adanya sahur wajib. Kalau kita puasa harus sahur. Bahkan afdalnya sahur itu adalah di akhir. Tasahharu fa inna fis sahur barokatun. Ada berkah. Nah, itu dia. Selain daripada menguatkan kita nanti selama berpuasa setengah hari, juga sahur itu juga menjadi ketaatan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Boleh Ustadz kita nggak sahur? Ya kalau puasa di luar puasa Ramadan ya silakan. Ya. Tapi kalau di puasa Ramadan wajib sahur. Nah, ya. Kemudian di sahur itu kita berniat dengan niat puasa dengan khusyuk supaya sehari penuh kita menjalankan ibadah puasa bisa menjalankan dengan baik. Itu yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang lain, yaitu sahur. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, ada tadarus, baca Quran, pahalanya melebihi di luar bulan Ramadan. Kemudian ada sholat tarawih, itu tambahan ibadah di luar Ramadan tidak ada. Maka di bulan Ramadan itu ibaratnya seperti diklat.
Diklat pendidikan. Di mana di dalamnya banyak program. Ada program tadarus, ada program apa namanya tarawih, ya. Ada program sodako, ya, dan lain sebagainya. Nah, di tarawih alhamdulillah hari ini kita tarawih dengan khusyuk. Kemudian harapannya kalau setiap kali tarawih antunna semuanya lebih khusyuk, lebih tenang. Ya, jangan rame, jangan banyak. Kalau sudah naik imam dan sebagainya itu usahakan diam, usahakan tenang, anteng gitu ya. Nah, itu juga termasuk cara kita untuk menahan diri. Nah, nanti di luar masjid baru kita jalan mau ngobrol mau apa. Nah, kalau sudah di masjid aturannya, ketentuannya adalah menjaga ketenangan. Itu kita di dalam sholat tarawih. Alhamdulillah tarawih itu kita jalankan di sini 11 rakaat. Ya. Boleh Ustadz, habis ini kita menambah sholat lagi di luar, boleh. Silakan. Yang mau nambah nanti boleh. Ada yang nambah nanti jumlah rakaatnya sampai 20, silakan. Nanti ada yang menambahkan nanti malam sholat tahajud lagi, silakan. Ya. Kemudian kalau sudah witir bagaimana Ustadz? Ya, kalau jalankan malamnya tahajud atau meneruskan ibadah yang lainnya, tidak usah witirlah lagi. Witir itu cukup sekali dalam semalam. Begitu. Baik. Di ujung dari bulan puasa itu ada takwa. La'allakum tattaqun. Itu nilainya. Hasil kita gemblengan kita selama bulan puasa ini. Kita di ujungnya nanti kita mengharapkan sebuah hasil nilai yang baik. Nilai kamlut. Nilai mumtaz selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita menjalankan nanti sampai 10 hari di bulan puasa ini di pondok. Kemudian ya kita lanjutkan nanti mudah-mudahan di rumah masing-masing. Nah, hari-hari 10 hari inilah momen yang baik kalian mendapatkan pendidikan pelajaran yang terbaik. Bagaimana menjalankan ibadah puasa. Nanti kalau sudah balik lagi ke rumah, begitu sama. Jangan terus molor, tidak mau sholat tarawih, tidak mau tadarus, buka HP, mojok, ya. Kemudian digelap-gelap, jadi kayak hantu sendiri di pojokan gitu kan, itu mengerikan itu kalau gitu. Jadi jangan. Jadi jalankan ibadah puasa yang kalian rasakan di pondok ini selama 10 hari ini, begitu juga nanti di rumah. Sehingga amal ibadah kita berlanjut nanti sampai tuntas dengan predikat kita menjadi taqwa. La'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Baik. Rasanya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Sudah lebih dari 7 menit. Puasa pertama ini, doa kita, harapan kita mudah-mudahan kita bisa menjalankan sebulan penuh dengan kuat, dengan sehat, dengan khusyuk, dengan ridho. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ustadz ingatkan, kita bersyukur sekali kita puasa dalam keadaan baik, aman. Kalau di luar sana, anak-anakku semuanya ingat, dengarkan. Kita juga sedikit
ikut prihatin, mungkin di sana-sana ada orang yang menjalankan ini dalam kondisi susah. Di Sumatera Barat itu tepatnya di mana tidak tahu Ustaz. Jadi kondisinya ada musibah longsor. Membayangkan kalau orang puasa di bulan puasa seperti itu dalam keadaan susah, ya Allah, ya. Kita itu prihatin. Ada juga yang jauh di sana di Palestina, ya. Ya Allah. Masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan mereka bisa menjalankan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan bisa menjalankan dengan perjalanan ibadah sesuai yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ini saja dari Ustadz. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.